Halo teman-teman, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Bagaimana persiapan UTBK SNBT-nya? Pas banget nih. Kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Genangan air dilempar batu sehingga menimbulkan gelombang air berbentuk lingkaran-lingkaran dengan laju pertambahan jari-jari 10 cm per detik. Laju perubahan luas lingkaran gelombang air ketika jari-jarinya pi cm adalah titik-titik cm persegi per detik. Jadi di sini diketahuinya adalah laju pertambahan jari-jari. Oke. Nah, di sini laju pertambahan jari-jari bisa kita tuliskan dr per dt. Tentunya R yang di sini dimaksud adalah jari-jari lingkaran. Lingkarannya adalah lingkaran berupa gelombang air di sini. Oke. Jadi, kita tuliskan 10 cm per detik. Oke. Nah, kita tahu bahwa dr per dt ini adalah notasi turunan, kan? Ini adalah notasi turunan. Gitu. Oke. Ini kita tuliskan di sini aja dulu ya. Jadi, di sini tadi R-nya adalah jari-jari lingkaran, ini adalah notasi turunan. Nah, di sini pertanyaannya adalah laju perubahan luas lingkaran. Oke. Kita tuliskan, kita misalkan simbol A besar itu adalah luas lingkaran. Di mana kita tahu luas lingkaran itu adalah A sama dengan pi R kuadrat. Karena ditanya laju perubahan luas, berarti itu artinya dA per dt. Ini yang ditanyakan. Nah, di sini kita menggunakan persamaan diferensial. Ya. Atau persamaan turunan. Jadi, yang kita tentukan persamaannya adalah dA per dt sama dengan dA per dr dikali dr per dt. Jadi di sini ada turunan luas terhadap jari-jari. Maka tadi kan luasnya adalah pi r kuadrat. Berarti dA per dr ini kita turunkan saja. Jadi 2 pi r. Di sini sudah diketahui jari-jarinya itu pi cm. Jadi R-nya kita masukkan itu sebesar pi. dA per dr sama dengan 2 pi. R-nya adalah tadi pi. Berarti dA per dr sama dengan 2 pi kuadrat. Nah, dari sini tinggal kita substitusi. Jadi ini kita substitusi ke sini. Ke dA per dr. Gitu ya. Jadi akan kita dapatkan dA per dt sama dengan 2 pi kuadrat dikali dr per dt-nya adalah yang tadi 10. Jadi kita kalikan dengan 10. Maka dA per dt ini adalah laju perubahan luas lingkaran sama dengan 20 pi kuadrat cm persegi per detik. Jadi jawabannya adalah yang A. Yuk kita bahas soal yang kedua.
Bank A menawarkan bunga tunggal dengan suku bunga sebesar 5% per tahun. Sedangkan Bank B menawarkan bunga tunggal dengan suku bunga 6% per tahun. Mr. X dan Mr. Y ingin menabung di salah satu bank tersebut. Jika Mr. X menabung perdana sebesar 10 juta rupiah di Bank A dan Mr. Y menabung perdana sebesar 8 juta rupiah di Bank B, maka setelah berapa tahun tabungan selisih tabungan akhir Mr. X dan Mr. Y adalah 2.030.000. Oke. Jadi di sini diketahui itu adalah suku bunga 5%, ini tentunya bunga tunggal. Ini adalah per tahun ya di Bank A. Sedangkan Bank B dia menawarkan suku bunga tunggal yaitu sebesar 6% per tahun. Nah, Mr. X dan Mr. Y ingin menabung di salah satu bank tersebut. Jadi di sini kita menggunakan persamaan MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah N kali B. Ini adalah persamaan untuk tabungan setelah N tahun ya. Jadi di sini bisa saya tuliskan MN ini adalah tabungan, tentunya jumlah uangnya ya. Di sini kita tulis saja tabungan setelah N tahun. Sedangkan M0 itu adalah tabungan awal. Tabungan awal. Kemudian untuk N-nya adalah lama menabung. Lama menabung dalam tahun. Untuk B-nya ini adalah persentase suku bunganya. Jadi persentase bunga tunggal ya. Bunga tunggal per tahun di sini. Nah, karena di sini ditanyakan adalah berapa lama setelah berapa tahun gitu. Berarti yang ditanya tuh N-nya. Di sini selisih tabungan Mr. X dan Mr. Y adalah 2.030.000. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi MN dari Mr. X ya dikurang MN dari Mr. Y itu sebesar 2.030.000 rupiah. Oke. Nah, di sini MN artinya setelah N tahun ya, Mr. X itu kan tabungan pertama Mr. X adalah 10 juta di Bank A. Jadi kita tulis saja di sini 10 juta dikali ya, sesuai rumusnya ya, kita menggunakan rumus ini. Berarti dikalikan dengan 1 ditambah N yang ditanya. B-nya adalah persentase bunga tunggal karena Mr. X itu menabung di Bank A, itu suku bunga tunggalnya 5%, bisa kita tuliskan sebagai 5/100. Oke. Dikurang, ini kan selisihnya ya, dikurang. Mr. Y itu menabung awalnya adalah 8 juta. Di soal ya, kita tuliskan 8 juta. Dikalikan dengan 1 ditambah N yang ditanya. Lalu B untuk Bank B itu adalah 6%. Berarti 6/100. Sama dengan 2.030.000 rupiah. Oke ya. Nah, ini cara mengerjakannya biar mudah. Kita coret saja nolnya 4 buah. Ini 4 buah, nolnya kita coret. Artinya sama-sama dibagi 10.000. Lalu kita kalikan seperti biasa nih. 1.000 dikalikan 1, lalu nanti 1.000 dikalikan 5N/100. Berarti di sini kita dapatkan 1.000 ditambah 50N. Dikurang, ini juga perkalian biasa. Ya, perkalian pelangi gini. 800 kali 1, lalu kalikan ini juga.
Jadinya minus 800. Nah, ini harus perhatikan, min 800 kalikan plus, berarti min juga ya. Minus, itu adalah 6N per 100 kali 800, berarti 48N. Sama dengan 203. Nah, 1000 dikurang 800 adalah 200. Lalu 50N dikurang 48N, min, ya. 50N dikurang 48 adalah plus 2N ya. Sama dengan 203. 200-nya pindah kanan, jadi 2N sama dengan 203 dikurang 200. Berarti 2N sama dengan 3. Nah, di sini kita mencari N-nya. Berarti 3 dibagi 2, 1,5. Nah, ini kan N-nya adalah dalam tahun. Berarti berapa tahun setelah 1,5 tahun jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang ketiga. Bank A menawarkan bunga tunggal dengan suku bunga sebesar 5% per tahun. Sedangkan Bank B menawarkan bunga tunggal dengan suku bunga sebesar 6% per tahun. Mr. X dan Mr. Y ingin menabung di salah satu bank tersebut. Jika Mr. X menabung perdana sebesar 50 juta di Bank A, maka setelah berapa bulan tabungan akhirnya menjadi 55 juta. Oke. Di sini terlihat bahwa menabung awalnya 50 juta. Ingat ini di Bank A ya. Menjadi 55 juta. Berarti ada penambahan. Nah, penambahan ini yaitu berupa bunga banknya ya. Oke. Bunga tentunya dalam rupiah di sini. Itu bisa kita hitung uang akhirnya yaitu 55 juta. Saya tulis saja seperti ini. Dikurangi 50 juta. Berarti bunga yang didapat adalah 5 juta. Nah, ini berapa bulan nabungnya gitu ya. Menjadi 55 juta itu artinya bunganya adalah 5 juta. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan yaitu bunga dalam bentuk rupiah di sini sama dengan N per 12 dikali B dikali M0 gitu ya. Ini adalah rumus untuk mencari bunganya saja nih. Oke, bunganya saja. Jadi di sini N-nya adalah lama menabung dalam bulan. Jadi lamanya menabung dalam satuannya bulan. Kenapa? Karena ini ada per 12, artinya karena 1 tahun itu 12 bulan. B-nya di sini adalah persentase. Persentase bunga tunggal. Ya, dalam hal ini dari Bank A itu adalah 5% per tahun. Jadi persentase bunga tunggal per tahun. Oke. Lalu untuk M0 adalah tabungan mula-mula. Tabungan mula-mula. Jadi tinggal kita masukkan saja. Bunganya kan sudah ketahuan ya 5 juta. Jadi kita mulai di sini 5 juta sama dengan N yang ditanyakan berapa bulan di situ per 12 dikali B-nya adalah persentase bunga tunggal per tahunnya di situ 5% per tahun, kita tulisnya 5 per 100 dikali M0 adalah tabungan mula-mula 50 juta. Ini bisa kita coret kata jutanya kan, kita coret gitu. Oke. Kemudian juga bisa kita coret lagi di sini 50 dengan 100 dapatnya 2 di sini. Jadi kita lihat langsung saja di sini ya. Berarti 5 sama dengan N kali 5, 5N per
Ya. 12 kali 2 adalah 24. Oke, kita coret lagi nih. 5-nya kita bisa coret, berarti ini 1. Lalu kita kali silang. Ya. Berarti N-nya sama dengan 24. Berarti ini artinya 24 bulan. Jadi karena di pertanyaannya setelah berapa bulan, jawabannya 24 bulan, yaitu yang D. Bagaimana teman-teman? Sudah mulai paham bukan? Nah, kita akan bahas video berikutnya apalagi ya? Kamu boleh komen di bawah. Sampai jumpa di Bimbingan Alumni UI.